Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Nah, tadi aku mau nunjukin samping rumah aku yang di makeover sama Abah Ket, tapi itu belum selesai ya. Nanti insya Allah kalau misalkan udah rapi, udah selesai, aku bakal tunjukin lagi. Nah, ini langsung aja di kegiatan selanjutnya. Aku tuh mau masak kapurung ya. Badan aku nih lagi kurang fit gitu, pokoknya semua badan tuh sakit semua, pada nggak tahu kenapa. Semalam juga demam, makanya nih mohon maaf banget kalau suara aku agak bindeng mungkin kedengarannya. Nah, untuk teman-teman ada yang udah pernah makan kapurung belum sih, atau mungkin di sini ada teman-teman yang aslinya orang sekitar Sulawesian gitu yang sering makan kapurung? Salam kenal ya dari aku nih sebenarnya orang Jawa Tulen ya, tapi entah kenapa suka banget sama makan kapurung. Ini aku lagi goreng kacang tanah. Kalau buat kapurung itu kayaknya wajib banget ada kacang tanah, terus ada teri ya, tapi nggak tahu kalau yang aslinya kayak gimana, yang benar-benar asli dari orang sana. Karena aku tahu buat kapurung itu dulu sebelum nikah tetangga aku tuh orang Bugis gitu ya, kebanyakannya kanan kiri aku tuh orang Bugis, sering banget makan kapurung setiap hari Minggu. Jadinya ini aku buat kapurung versi yang aku tahu aja ya teman-teman. Kalau misalkan salah cara pembuatannya aku mohon maaf banget ya, tapi ini versi yang aku tahu aja. Nah, ini aku udah goreng terinya. Ini untuk terinya aku gorengnya segini ya, insya Allah cukup. Pokoknya kalau kapurung itu wajib banget kayaknya ya ada teri sama kacang, itu yang buat kuahnya itu mengental. Dulu awal-awal itu aku nggak suka ya makan kapurung, kayak geli gitu, mohon maaf, kayak bentukannya bikin nggak nafsu makan gitu loh. Dulu kalau misalkan tetanggaku ngajak makan rame-rame gitu, aku ikut nimbrung aja, tapi aku nggak makan yang apa namanya, yang dari sagunya itu. Biasanya aku makannya cuma sayur aja karena aku mau mencoba gitu ya, tapi lama kelamaan aku tuh suka banget sama kapurung. Kayaknya kalau misalkan aku disuruh makan kapurung tiap hari aku nggak bakalan nolak deh. Untuk goreng kacang sama terinya udah selesai, dan ini lanjut aku mau ngerebus buat kuahnya. Nah, untuk bumbunya sendiri aku cukup pakai bawang merah, nggak pakai bawang merah ataupun bawang putih ya, aku cukup pakai micin sama garam aja. Itu yang aku tahu ya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan salah. Dan ini di tungku sebelah aku lagi mau ngerebus apa namanya, ikan tuna yang aku beli waktu lalu. Ini aku kasih bumbu kuning. Ini sebenarnya bumbu kuningnya tuh sisaan kemarin sore aku sempet masak ikan kakap bumbu kuning gitu loh. Jadinya aku ambil kuahnya aja, sisanya aku buat ngerebus ikan tunanya. Nah, kalau untuk bumbu kuning sendiri, kalau misalkan teman-teman pernah lihat videonya Momra Channel, nah seperti itu ya cara buat kuah bumbu kuning untuk ikan. Jadi bumbunya tuh cukup dioseng-oseng bawang merah bawang putih aja gitu, pokoknya seperti Momra Channel yang biasa bikin ikan kuah bumbu kuning gitulah. Nah, ini lanjut aku mau tuangkan kacang sama apa tadi namanya, teri yang sudah aku blender. Jadi kacang sama terinya tuh aku blender ya, yang sedikit, nggak terlalu halus juga, pokoknya nggak usah terlalu halus gitu. Langsung aku tuangkan sampai aku nunggu mendidih, baru nanti aku masukkan sayurannya. Aku mohon maaf kalau misalkan voice over aku kali ini rada bising karena anak aku lagi nonton kartun ya di depan, suaranya itu sampai ke kamar belakang. Nah, kalau misalkan kapurung ini untuk sayurannya itu opsional, sayur bayam yang besar-besar itu sama kacang panjang aja. Biasanya tuh bisa ditaruh jantung pisang, terus dikasih terong bakar, jagung, cangkok manis, pokoknya opsional aja lah ya, karena yang ada di rumahku cukup cuma bayam sama kacang panjang, jadinya aku pakai itu aja. Ini sambil nunggu sayurnya matang, di sini aku mau buat nggak tahu ya ini disebutnya kapurungnya atau kayak gimana, aku nggak tahu. Yang itu loh, biasanya kalau orang asli sana itu Sulawesi itu atau orang Bugisnya itu biasanya pakai itu sagu, tapi karena akunya kurang paham atau kurang ngerti gitu cara buat sagunya, cara siram sagunya,
Jadinya di sini aku pakai tepung kanji atau tepung tapioka aja. Karena proses siram sagunya itu harus direndam dulu, harus disaring dan lain sebagainya. Aku kurang paham, jadinya aku cari gampangnya aja lah ya pakai tepung kanji. Ini bisa kok pakai tepung kanji karena biasanya orang sini kalau di orang yang jual-jual gitu kebanyakan juga pakai tepung kanji. Nah, ini sebelum aku siram pakai air panas, aku mau aduk-aduk gitu ya, aku cairkan biar dia tuh nggak ngegumpal. Di sini juga aku ada kasih sedikit minyak goreng, terus aku nanti juga akan kasih sedikit garam biar ada rasanya. Nah, kalau misalkan mau meraih channel itu biasanya Mas Songgi ya dia namanya gitu. Dia dimakannya pakai ikan kuah kuning. Kalau di tempat aku ini buatnya kapurung, dimakannya pakai sayur-sayuran yang seperti aku buat tadi. Terus kalau di Papua gitu namanya papeda ya kalau nggak salah, itu juga dimakannya pakai kuah kuning juga. Nah, ini udah mendidih untuk apa namanya pancinya. Langsung aja di sini aku kasih sayuran, aku masukkan sayurannya itu semuanya aja ya karena ini udah pasti bakalan habis. Aku kalau makan kapurung itu nggak cukup cuma satu mangkok aja ya, udah pasti nambah berkali-kali karena seenak itu makan kapurung. Aku dulu pernah ya buat kapurung pas pulang kampung di Jawa dan itu rasanya beda banget loh, entah kenapa ya, kayak gagal gitu padahal cara buatnya, sayur-sayurannya itu sama kayak yang pas aku buat di Kalimantan, tapi pas aku buat di Jawa itu gagal banget untuk rasanya, entahlah ya mungkin beda airnya atau apa. Kalau di tempat aku biasanya orang ngumpul-ngumpul gitu tuh udah pasti makan ini ya kapurung, kalau nggak kapurung bubur Manado, kalau nggak mie titi. Pokoknya aku semenjak di Kalimantan ini tahu makanan-makanan dari luar ya seperti kapurung ini. Kadang ipar aku juga buat bubur Manado juga. Pokoknya kalau makan kayak gini tuh enaknya pas ngumpul-ngumpul gitu ya. Nah, ini tadi untuk tepungnya itu keenceran, jadinya aku tambahin lagi untuk tepung kanjinya. Di sini aku sambil nunggu airnya mendidih ya, jadi aku tambahin aja untuk tepung kanjinya. Kadang juga aku tuh gagal ya untuk nyiram tepungnya gini, kadang kayak kurang airnya, kadang kebanyakan tepungnya, dan biasanya kalau misalkan gagal gitu nanti aku masak ulang di panci gitu. Pokoknya ya nyiram tepung kayak gini tuh gampang-gampang susah ya. Kalau misalkan gagal tuh ya kayak aduh kelamaan banget padahal udah kepengen makan, jadi harus dimasak ulang di kompor. Kalau berhasil tuh seneng banget ya, kayak nggak perulah mengulang-ulang gitu. Nah, ini untuk bayamnya udah mulai empuk, jadi tinggal aku taruh kacang panjangnya. Di sini untuk kacang panjangnya aku nggak kasih semua ya. Aku kasih setengahnya aja karena takut kebanyakan gitu. Ini kembali lagi untuk menyiram tepungnya. Ini udah mendidih airnya, tinggal aku siram aja. Nah, ini untuk tepungnya harus cepat-cepat diaduk selagi masih panas ya. Ini ngaduknya sampai benar-benar putih gitu. Putihnya tuh putih kayak gimana, kayak gini lah ya, nggak yang butek gitu. Nah, ini dia alhamdulillah jadi. Tadi juga aku udah ada nyambel, tapi untuk nyambel aku nggak videoin. Ini nyambel mentah aja ya. Ada tomat, terus ada bawang merah sama lombok sama terasi.
Nah ini si Kai udah nggak sabar kepengen makan, jadinya aku buatin dulu untuk si Kai. Nah untuk si Kai ini nggak aku kasih ikan biar nggak amis ya, dia kalau udah makan kapurung gini kemana-mana kayak sebadan gitu loh, kayak diguyur sebadan gitu dia kalau makan kapurung. Makanya tadi untuk ikannya tuh aku masak terpisah. Ini si Kai juga suka banget sama kapurung, anaknya kapurung banget. Di sini lanjut, aku juga mau makan kapurung. Jadi di sini aku mau racik-racik dulu untuk kapurungnya. Itu sebelumnya udah di bawah sayur-sayurannya tuh ada ikan yang aku rebus tadi ya. Nah, untuk cara bulat-bulatinya tuh seperti ini ya. Ini paling enak tuh bulatinya pakai yang plastik gitu, jadi nggak lengket. Ini karena aku mager buat ngebulatinnya, jadi aku ambil aja pakai sendok. Nah, di sini biar makin segar, aku kasih perasan jeruk nipis, terus nanti juga aku kasih lombok, garam sama micin. Karena tadi nggak terlalu banyak garam sama micin yang aku kasih di pancinya ya, biar si Kai bisa makan. Nah untuk videonya sekian dulu dari aku, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.